Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4416 Segel Arah. Pedang Lin Bai terbang lurus ke langit, yang meningkatkan kecepatan kendali pedang hingga ekstrim. Daratan, bukit, gunung, hutan, gurun, dan gurun di bawah pedang terbang dengan cepat mundur dari bawah hutan putih satu persatu. Lin Bai tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari, dan jejak pedang pada iblis menghilang. Lin Bai tidak dapat merasakan posisi spesifik dari hantu jahat itu lagi. 7 hari kemudian, Lin Bai jatuh ke hutan, pucat dan terengah-engah. Setelah beberapa hari berlari, Lin Bai tidak dapat menahan beban, dan kekuatan spiritual ladang ramuan di tubuhnya secara bertahap habis. Lin Bai harus berhenti dan memperbaikinya. Aku tidak tahu kapan iblis akan menyusul. Lin Bai duduk bersila di hutan dan berkata dengan tatapan melankolis, "Tidak, aku tidak bisa. Jika aku tidak dapat menentukan lokasi hantu jahat, aku harus hidup dalam ketakutan siang dan malam. Aku harus menemukan cara untuk meninggalkan jejak pedang pada iblis untuk mengidentifikasi posisinya." Liu Fuyun, seorang lelaki tua, tidak ada hubungannya ketika dia kenyang. Lin Bai sangat marah ketika memikirkan Liu Fuyun. Jika Liu Fuyun tidak cukup banyak melakukan sesuatu, dia meninggalkan kutukan di hutan batu roh jahat. Jika tidak, bagaimana mungkin Lin Bai begitu malu, di mana hutan iblis hitam yang disebutkan oleh Mao tua itu? Gunung abadi begitu besar, siapa yang tahu di mana hutan iblis hitam itu? Begitu Lin Bai berpikir untuk mencari hutan iblis hitam, dia merasa sangat pusing. Gunung Qiangu terlalu besar, setengah dari Hengzu sama besarnya dengan itu. Ilmu pedang Lin Bai tidak dapat menjelajahi seluruh gunung Qiangu dalam waktu singkat, tetapi ada banyak gunung dan hutan di dalamnya. Siapa yang tahu bahwa hutan itu adalah hutan iblis hitam? Selama Lin Bai pergi mencari hutan iblis hitam, roh-roh jahat akan mengikuti punggung Lin Bai seperti bayangan. Jika Lin Bai ceroboh sejenak, dia akan diserang oleh roh-roh jahat dan menggerogoti tulang-tulangnya. Dia hidup dalam ketakutan setiap hari dan menghabiskan setiap malam dengan tegang. Hari seperti ini tidak mudah. Setelah menyingkirkan segala macam pikiran dalam hatinya, Lin Bai mulai menyembuhkan dan memulihkan kekuatan spiritualnya. Sekitar 2 hari kemudian, Lin Bai hampir pulih ke tahap puncak, tetapi dia tidak terburu-buru meninggalkan hutan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling untuk mencari tempat di mana dia berada. Dia melambaikan jarinya untuk meninggalkan tanda rahasia di batang pohon dan mengatur susunan sederhana dan dangkal. Lin Bai tidak pandai dalam teknik susunan, tetapi beberapa susunan sederhana dapat diatur. Ketika Bai Zilin siap untuk menyembuhkan lukanya. Untuk rencana hari ini, hanya dengan memecahkan roh-roh jahat, Lin Bai dapat berlatih lebih baik dalam ujian abadi. Kemudian untuk memecahkan roh-roh jahat, kita harus menemukan hutan iblis hitam. Oleh karena itu, Lin Bai membuat susunan sihir di hutan untuk menarik roh jahat. Dia meninggalkan bekas pedang di tubuhnya, yang digunakan untuk menemukan roh jahat. Setelah itu, Lin Bai dapat dengan sepenuh hati mencari hutan iblis hitam. Bahkan jika roh jahat itu menyusul, Lin Bai dapat memperkirakan sebelumnya. Duduk bersila di hutan, matahari berangsur-angsur terbenam. Tiba-tiba, hawa dingin yang menggigil masuk ke dalam hutan. Lin Bai membuka matanya dengan sungguh-sungguh dan mengangkat matanya untuk melihat ke depan. Dia melihat bahwa tampaknya ada kegelapan di hutan yang tidak dapat dihilangkan secara bertahap ke arahnya. Sampai bagian kegelapan ini muncul di depan, memperlihatkan sepasang mata merah darah, Lin Bai akhirnya memastikan bahwa iblis telah menyusul. Roh jahat itu terbentuk dari kondensasi kabut hitam. Dia tidak memiliki fitur wajah, tetapi sepasang mata merah darah. Dia memegang pisau panjang yang dingin di tangannya. Seluruh orang itu memancarkan udara dingin dari darah beku. Saat roh jahat itu muncul di depan Lin Bai, tanpa banyak bicara, dia segera mengayunkan pisau panjangnya dan menebas Lin Bai. Lin Bai siap menghindar. Pisau itu jatuh ke tanah, membelah bumi, dan ki pedang keluar secara vertikal dan horizontal, memotong parit sepanjang 100 meter di bumi. Pedang terbang. Hati Lin Bai bergerak, dan 3 pedang terbang itu membentuk susunan pedang 3 pembunuh, dan mereka menebas roh-roh jahat itu. Namun, teknik pedang kuat Lin Bai langsung menembus roh-roh jahat itu, tidak meninggalkan bekas luka. Sebaliknya, roh-roh jahat itu langsung menuju Lin Bai, dan mereka tidak bersembunyi atau menghindar. Mereka mengangkat tangan mereka dan jatuh lagi. Sosok Lin Bai melintas, dan dia mengambil kembali pedang terbang. Pedang terbang bersih dan pedang terbang Yuming melesat di udara, susunan pedang Tai Chi Liangyi. Terjebak. Bukalah. Setelah bertahun-tahun, Lin Bai sekali lagi menampilkan susunan pedang Tai Chi Liangyi.
Dua pedang terbang mengelilingi roh-roh jahat, membuat pemandangan itu seperti penjara. Roh-roh jahat terperangkap di dalamnya, dan ki pedang yang tak terbatas mengelilingi mereka. Roh-roh jahat itu bergegas maju. Seluruh tubuh dihancurkan oleh ki pedang, tetapi segera dikonsolidasikan kembali dalam susunan pedang. Ini adalah keabadian, 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 dan tidak mungkin membunuhnya dengan mudah. Bahkan jika kultivasi Lin Bai saat ini dilakukan, dia tidak dapat dibunuh. Kesempatan bagus. Ketika hantu jahat itu terperangkap dalam susunan pedang, mata Lin Bai berbinar. Tampaknya dia telah memahami sebuah rencana kecil. Kekuatan roh melonjak di sekujur tubuhnya, dan rune yang tertinggal di batang pohon di sekitarnya bersinar. Ki pedang melesat keluar dari rune dan mengenai iblis. Menggumpal. Lin Bai memegang jurus dan meraung di mulutnya. Semua pedang ki yang mengenai hantu jahat itu langsung menyebar dan berubah menjadi jejak asap, membentuk simbol pada tubuh hantu. Dengan segel ini, Lin Bai dapat merasakan lokasi umum dari roh jahat tersebut. Dan segel ini sekarang dipersiapkan dengan saksama oleh Lin Bai. Selama roh jahat tersebut memasuki 10.000 li milik Lin Bai, dia akan menyadari jejaknya. Raungan. Tepat saat segel tersebut baru saja terbentuk, roh jahat tersebut meraung ke langit dengan raungan panjang dan menebas dengan pedang besar. Kekuatan yang sangat besar memotong dua pedang terbang tersebut secara langsung dan menyebar. Kekuatan tersebut menghancurkan semua pohon dalam jarak 100 meter di sekitarnya. Lin Baiyan melihat ada yang tidak beres dengannya, jadi dia segera menyingkirkan dua pedang terbang tersebut dan berjalan pergi. Sekarang setelah dia meninggalkan jejak pada iblis tersebut, Lin Bai dapat merasakan posisinya dan tidak perlu terlibat dengannya. Dia menginjak pedang terbang dan berubah menjadi meteor di malam hari dan langsung menuju ke barat daya. Sekarang kamu bisa pergi dan mencari hutan iblis yang gelap. Wajah Lin Bai tampak berwibawa, dan dia berlari kencang ke depan dengan pedang terbang tersebut. Setelah dia meninggalkan ribuan mil jauhnya, Lin Bai tidak dapat merasakan arah dari roh jahat tersebut. Ketika roh jahat itu datang dalam jarak 10.000 mil, dia bisa merasakan posisinya. Meskipun roh jahat itu luar biasa kuatnya, dia jelas tidak memiliki cara melarikan diri yang kuat dan tak tertandingi seperti Zhao Longqing dan Lin Bai. Lin Bai mendesak teknik pedang dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap mata, dia mencuri lebih dari 100.000 li dan meninggalkan roh jahat itu di belakangnya. Tetapi Lin Bai tidak berani menganggapnya enteng, karena dia tahu bahwa iblis akan datang ke pintunya cepat atau lambat. Melihat kutukan di telapak tangannya, Lin Bai dengan marah memarahi Liu Fuyun lagi di dalam hatinya, yang sebenarnya bukan apa-apa. 8.000 tahun yang lalu, Liu Fuyun menyiapkan susunan hantu jahat neraka. Sekarang, 8.000 tahun yang lalu, Liu Fuyun belum mati, kan? Bahkan jika orang ini tidak mati, diperkirakan bahwa dia sekarang adalah sosok tingkat leluhur yang tinggal di Gua Buddha Abadi di Sekte Iblis Abadi. Lin Bai bergumam. Bab 4417 efektif. Lin Bai terbang dengan pedangnya dan terbang melintasi daratan luas di pegunungan, mencari jejak hutan iblis hitam. Aku telah meninggalkan tanda pada iblis itu, sehingga aku dapat mengetahui di mana dia berada, yang mana tidak terlalu mengancamku. Begitu iblis itu berada dalam jarak 10.000 mil dariku, aku dapat mengetahui lokasinya, dan aku dapat berjaga-jaga atau menghindarinya sesegera mungkin. Adapun Zhao Longqing dan yang lainnya, mereka tampaknya tidak mengejar, tetapi mereka seharusnya sudah menduga bahwa aku mendapatkan ramuan 5 elemen Yuan. Aku yakin mereka tidak akan membiarkanku pergi dalam periode waktu berikutnya aku mendapat berita tentang pil. Diperkirakan semua prajurit Liga Hengzu akan segera mengetahuinya, dan kita perlu lebih memperhatikan saat itu. Lin Bai menganalisis situasinya saat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Wajah Lin Bai sangat jelek karena punggung dan perut musuh. Dia melihat lagi 5 elemen Yuan Lingdan dari tas penyimpanannya. Setelah melihatnya, dia langsung menelan pil itu ke dalam mulut, duduk bersila di atas pedang terbang, dan membiarkan pedang terbang itu melesat maju. Lin Bai mulai memurnikan pil roh 5 elemen Yuan dengan kekuatan buah Dao Tuntian. Aku tidak punya banyak waktu untuk memurnikan pil roh 5 elemen Yuan. Aku bisa langsung menggunakannya untuk melahap buah Dao. Pikiran Lin Bai bergerak, dan kekuatan menelan buah Dao secara bertahap menyebar, membungkus pil di mulut, dan memisahkan pil sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, Lin Bai jelas merasakan pertumbuhan 5 elemen tubuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan transformasi 5 elemen dan ramuan Yuan menjadi kekuatan fisik Lin Bai meningkat. Di tengah tubuh Tao 5 elemen, logam, kayu,
dan air dari tubuh Tao lima elemen Lin Bai mencapai persentase kecil, sedangkan genus api dan tanah awalnya berada di tahap kecil, dan sekarang mereka telah langsung memasuki tahap besar. Duduk bersila di atas pedang terbang, Lin Bai tidak tahu sudah berapa hari dia menyempurnakan diri dan tidak pernah menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Lin Bai hanya tahu bahwa ketika dia membuka matanya, perut ikan putih itu baru saja muncul di langit, dan fajar pun tiba serta matahari terbit di sebelah timur. Bermandikan sinar matahari pertama yang hangat di antara langit dan bumi, Lin Bai tersenyum ke arah matahari, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Saya tidak menyangka bahwa pil roh lima elemen Yuan dapat meningkatkan kultivasi tubuh Tao lima elemen begitu banyak. Tidak heran jika tercatat dengan jelas dalam bab Daoti lima elemen bahwa pil roh lima elemen Yuan adalah pil yang paling cocok untuk berlatih Taoisme. Pil semacam itu telah meningkatkan kultivasi Wuxing Daoti selama 100 tahun. Logam, kayu, dan air semuanya telah naik dari tahap awal ke Xiao Cheng, sementara api dan tanah telah berada di tahap utama, dan sekarang mereka telah langsung menembus ke tahap Dacheng. Dengan kekuatan tubuhku sekarang, diperkirakan bahwa Dao Zun Qipin tidak berani melawanku secara langsung. Semakin Lin Bai memikirkannya, semakin bersemangat dia. Ramuan lima elemen menyelesaikan kebutuhan mendesak Lin Bai, dan membuat kekuatan fisik Lin Bai langsung meningkat hingga hampir 5 tahap kekuatan, mencapai tingkat Dao Zun 7 tingkat, sepenuhnya melampaui kultivasi spiritual Lin Bai. Kekuatan fisik seperti itu cukup untuk membuat Lin Bai memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dalam ujian abadi. Meskipun dia tidak dapat bersaing dengan Dao Zun Jiupin, mustahil bagi Dao Zun biasa dari tingkat 7 dan tingkat 8 untuk membunuh Lin Bai. Pada titik ini, Lin Bai dapat dianggap memiliki modal untuk bersaing memperebutkan supremasi dalam ujian abadi. Pengolahan tubuh fisik tidak sama dengan pengolahan kekuatan spiritual. Tubuh fisik hanya perlu dipoles siang dan malam, atau diminum dengan ramuan berharga, baru bisa ditingkatkan secara signifikan. Tidak seperti kekuatan kultivasi, juga perlu memahami bahwa langit dan bumi bekerja sama satu sama lain untuk membuat terobosan. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu sedikit obat mujarab yang cocok untuk Daoti lima elemen antara langit dan bumi. Kalau tidak, jika aku dapat mengolah Daoti lima elemen ke tahap penyelesaian secepat mungkin, aku mungkin juga memiliki kemampuan untuk menetap di dunia iblis. Terlalu jauh untuk memikirkan ini. Lebih baik pikirkan bagaimana menemukan hutan iblis hitam dan menyelesaikan kutukan dan roh jahat di belakangmu terlebih dahulu. Lin Bai menyingkirkan pikiran rumit di dalam hatinya dan terbang dengan sepenuh hati ke depan, mencari jejak hutan iblis hitam. Di Gunung Abadi, luas dan tak terbatas, ada hutan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Siapa yang tahu hutan mana yang merupakan hutan iblis hitam? Singkatnya, mencari hutan iblis hitam di Gunung Abadi itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, yang sangat sulit. Itulah sebabnya Lin Bai berani mengambil risiko meninggalkan segel pada iblis itu, dan menciptakan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri untuk menemukan hutan iblis hitam itu. Setelah terbang selama beberapa hari di Gunung Qiangu, Lin Bai juga tidak menemukan apapun. Seketika, Lin Bai memutuskan untuk berubah pikiran, tidak mudah menemukan hutan di gunung sendirian. Aku masih harus bertanya kepada orang-orang. Apa yang tidak kuketahui bukan berarti orang lain tidak mengetahuinya. Lebih baik mencari seorang pendekar di Lianzu, atau saudari seperguruan Jiang Xuanzu. Aku tidak tahu apakah rencana kakak senior Jiang Xuanzu untuk para prajurit aliansi Hengsu telah dimulai. Apakah kau berhasil? Aku ingat bahwa Murongcuan juga datang untuk ujian selama ribuan tahun. Aku benar-benar menantikan konfrontasi antara dua murid kontemporer yang luar biasa dari Sekte Iblis Abadi. Seperti yang dipikirkan Lin Bai, dia melaju cepat ke depan. Tak lama kemudian, sebuah gobi gurun muncul di ujung hutan. Matahari bersinar di gobi, membuatnya sangat panas di sini. Ketika pedang terbang Lin Bai memasuki gobi, gelombang panas naik dari tanah dan langsung menuju Lin Bai. Untungnya, Lin Bai mengoperasikan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya tepat waktu, sehingga dia tidak terpengaruh oleh cedera gelombang panas. Aneh, bagaimana bisa ada tanah yang begitu panas dan tandus di hutan ini? Wajah Lin Bai tampak aneh. Berdiri di atas pedang terbang, dia melihat ke depan dan melihat tepi gobi sekilas. Dengan pedang terbang yang terbang ke depan, Lin Bai dengan cepat melihat ukuran gobi. Gobi gurun ini hanya sekitar ratusan ribu mil. Bentuknya bundar dan berada di dalam hutan. Ada hutan perawan yang tak terbatas di bagian depan dan belakang gobi. Namun di area tengah hutan, hanya bagian gobi ini yang paling menonjol. Lin Bai, dengan raut wajah yang aneh, awalnya berlari kencang ke ujung gobi, tetapi dia bolak-balik lagi.
Dia menggunakan pedang terbang untuk mengamati Gobi selama setengah jam, tetapi dia tidak melihat petunjuk apapun. Ketika dia ingin menyerah untuk pergi, dia merasa ada seseorang yang bersenjata melangkah masuk ke Gobi. Lin Bai ingin pergi ke prajurit itu untuk menanyakan arah hutan iblis hitam. Dia kebetulan bertemu dengan prajurit itu di sini. Alih-alih pergi dengan tergesa-gesa, Lin Bai berlari kencang ke arah kelompok prajurit ini. Kelompok prajurit itu jelas melihat Lin Bai dan mendarat di sebuah bukit dan dinding batu di Gobi, mendongak dari kejauhan untuk melihat Lin Bai terbang. Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai dapat melihat dengan jelas wajah-wajah kelompok itu. Ada 8 pria dan 3 wanita. Mereka tampan dan cantik. Meskipun pencapaian mereka tidak tinggi, kelima pria itu memiliki pencapaian Daozun tingkat 8, dan 3 biksu wanita hanya memiliki pencapaian Daozun tingkat 7. Berdiri di dinding batu yang gundul, mereka tampak muram dan menyaksikan Lin Bai jatuh dari udara. Setelah melihat pencapaian Lin Bai, ketegangan saraf mereka berkurang, dan wajah kaku mereka menjadi rileks. Jelas, mereka merasa bahwa kultivasi Daozun tingkat 2 Lin Bai tidak dapat membawa mereka bahaya. Bab 4418 Gurun Gobi. Saya sudah bertemu dengan beberapa saudara senior di Xia Lin Bai. Lin Bai melompat turun dari pedang terbang dan memberi hormat sambil tersenyum. Di antara ke-8 orang itu, seorang sarjana Konfusianisme melangkah maju dan berkata dengan anggun, "Adik seperguruan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Anda hanya seorang ahli Taoisme. Mengapa Anda harus mati dalam ujian abadi?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruan datang bersama kakak laki-laki, tetapi dia menghadapi bahaya di jalan dan lolos bersama kakak laki-laki, jadi dia sendirian. Namun, saya juga berdiskusi dengan kakak laki-laki bahwa saya akan mengambil giliran di hutan iblis yang gelap. Tetapi adik seperguruan datang ke zaman kuno untuk pertama kalinya, dan tidak tahu di mana hutan setan hitam itu. Jadi aku datang untuk mengganggu beberapa saudara dan saudari senior. Aku ingin bertanya kepada mereka apakah mereka dapat mengetahui kemana hutan tinta hitam itu pergi." Pria Konghucu itu segera mengerutkan kening, setelah berpikir dengan hati-hati, dan bertanya kepada orang-orang di belakang, "Apakah kamu tahu hutan setan hitam?" Setelah memikirkannya dengan hati-hati, ketujuh pria itu menggelengkan kepala satu demi satu. Pria Konghucu itu kemudian berkata, "Maaf, adik seperguruan, aku baru pertama kali ke sini. Aku tidak mengenal tempat ini, dan aku tidak tahu di mana hutan setan hitam itu. Aku khawatir kami tidak dapat membantu adik seperguruan." Wajah Lin Bai sedikit kehilangan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku akan pergi dulu." Melihat kepergian Lin Bai, sarjana muda itu bertanya, "Kemana kamu pergi, adik seperguruan?" Tentu saja, itu adalah cara untuk terus menemukan hutan setan hitam. Seperti yang dikatakan oleh kakak senior tadi, aku tidak pandai berkultivasi sendirian. Jika aku tidak menemukan hutan iblis hitam secepat mungkin dan bertarung dengan kakak senior, diperkirakan adik junior akan mati dalam ujian abadi tidak lama lagi. Lin Bai melompat ke atas pedang terbang. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi dia tidak menyangka para cendekiawan muda itu akan mengatakan dua patah kata lagi. "Silakan tunggu sebentar, adik junior." Cendekiawan muda itu ragu-ragu dan berbalik untuk membentuk lingkaran dengan 7 orang lainnya. Setelah 8 orang berbisik, cendekiawan muda itu berkata kepada Lin Bai, "Satu adik junior terlalu berbahaya. Meskipun prestasi kita tidak tinggi, kita dapat melindungi adik junior kita dari jarak jauh. Adik junior dapat mengikuti kita untuk sementara waktu." Setelah menemukan prajurit lain untuk menanyakan arah hutan iblis hitam, belum terlambat bagi adik junior untuk pergi lagi. Setidaknya, sebelum adik junior mengetahui di mana hutan iblis hitam itu, lebih aman bersama kami. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi saudara seperguruan muda jika tidak nyaman, aku tidak ingin pindah dengan beberapa saudara seperguruan senior. Aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Aku akan beruntung di masa depan. Sampai jumpa di danau." Setelah mengatakan itu, Lin Bai Yujian terbang menjauh. Melihat bagian belakang Lin Bai yang pergi, seorang wanita di belakang sarjana Konfusianisme muda berkata dengan suara rendah, "Bah, siapa kamu? Kami cukup baik untuk menerimanya." Dia tidak mau menerimanya. Dia tidak melihat kultivasinya sendiri. Tidak ada perbedaan antara seorang pria dalam cobaan abadi dan kematian. Lupakan saja, masing-masing dari kita memiliki ambisinya sendiri. Mari kita jalan sendiri. Sarjana muda itu menggelengkan kepalanya dan mendesah,
saudara seperguruan muda Zhang, apakah menurutmu ada harta karun yang berat di sini? Bisakah kita mendeteksinya dengan benar? Seorang pria berwajah putih di belakang sarjana muda Konghucu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saudara seperguruan, tikus harta karun yang kupelihara tidak pernah membuat kesalahan. Baunya seperti ada harta karun di sini. Itu benar sekali. Mari kita minta saudara seperguruan muda untuk menunjukkan kekuatan gaibnya. Temukan harta karun itu lebih awal, dan kita perlu mencari tempat untuk meninggalkan tempat ini. Kata sarjana muda itu sambil tersenyum. Bagus. Begitu pria berwajah putih itu tertawa, dia segera mengeluarkan seekor tikus seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya, mendarat di tanah, mengendus dengan hidungnya, lalu terbang ke depan untuk menemukan celah di gobi dan masuk ke dalamnya. Di bawah tanah, mata pria berwajah putih itu berbinar. Aku tidak tahu apa itu. Itu pil atau senjata ajaib. Beberapa orang mulai menantikannya. Seharusnya tidak terlambat. Kamu harus melakukannya agar tidak tidur lama. Para penganut Konghucu muda segera membuka mulut mereka dan mengajak orang-orang untuk mengerahkan kekuatan spiritual mereka dan pergi menggali di bawah tanah. Tidak lama kemudian, terdengar suara yang memekakkan telinga, gemuruh getaran dunia. Di depannya, Lin Baigang baru saja meninggalkan Gobi ketika dia mendengar suara keras datang dari belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Menoleh ke belakang, dia melihat ada ribuan asap dan debu di arah Gobi. Itu seperti iblis yang lahir. Apa yang terjadi? Apakah ada harta karun? Lin Bai segera berbalik dari pedangnya dan kembali ke Gobi lagi. Pada saat yang sama, pergerakan di Gobi juga menarik prajurit lain di sekitar, dan bergegas ke tempat ini untuk melihat ke dalam asap dan debu. Ketika Lin Bai kembali ke Gobi, dia melihat bahwa beberapa seniman bela diri Taoisme Jiupin telah tiba di Gobi. Dengan lambaian tangan, embusan angin spiritual meniup debu di Gobi, memperlihatkan wajah Gobi yang sebenarnya. Di tengah Gobi, terdapat lubang hitam yang dalam. Saat ini, terdapat banyak batu pecah yang mencoba jatuh ke dalam lubang hitam. Sepertinya ini adalah kekuatan yang sangat terang dari jejak bawah tanah. Apakah ada harta karun di bawah Gobi? Para prajurit yang datang ke sini satu demi satu berkumpul di sekitar lubang hitam dan menilai dengan saksama. Lin Bai juga berdiri di kejauhan, melihat lubang hitam dari kejauhan. Sama seperti yang dikatakan para prajurit itu, Lin Bai juga merasa bahwa itu seharusnya jejak kekuatan yang kuat di bawah tanah yang dalam, dan kekuatan ini sangat mendominasi. Pergilah, turunlah dan lihatlah. Setelah merenung sejenak, beberapa seniman bela diri dari Jiupin Daozun melompat ke dalam lubang hitam satu demi satu dan tenggelam ke dasar, sementara beberapa Master Tao tingkat 8 dan 7 tingkat bawah masih menonton. Bagaimana kalau kita turun? Jika ada harta karun di bawah, pasti ada bahaya. Made, turunlah. Sekarang kalian boleh merebut harta karun. Begitu orang-orang kuat yang telah ditekan dan dikultivasikan tiba, kita bahkan tidak punya sup. Setelah bermeditasi beberapa saat, para seniman bela diri dengan pencapaian yang lebih rendah itu juga masuk ke dalam lubang hitam. Karena mereka melihat banyak seniman bela diri di sekitar sudah mengeluarkan catatan dan mulai menghubungi orang-orang kuat di sekitar mereka untuk datang ke sini. Ketika mereka memasuki lubang hitam satu demi satu, Lin Bai melangkah maju dan jatuh ke dalamnya dengan cekatan. Prajurit yang memasuki lubang hitam bawah tanah lebih awal dari Lindbergh telah menghilang. Kegelapan di dalam lubang hitam tampaknya mampu memakan orang dan mencerna semua prajurit di dalamnya. Lin Bai sedikit mengendalikan tubuhnya, memperlambat kecepatan, perlahan menuju bagian bawah suku. Beberapa menit kemudian, Lin Bai jatuh ke dasar. Di bawah dasar, ada sepotong magma yang mengalir, gelombang panas membakar semua yang ada di sekitarnya. Para prajurit yang jatuh ke dasar pertama kali menemukan tempat yang aman. Mereka melihat ke dalam magma dan tampaknya sedang mencari sesuatu. Lin Bai juga memperhatikan bahwa para sarjana Konfusianisme muda yang baru saja bertemu dengannya sedang duduk di dinding batu dengan ketakutan. Saat ini, hanya dua wanita yang terluka parah yang tertinggal di belakang. Bab 4419, Harta Karun di Magma. Setelah lama mencari magma, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segera, seorang pendekar Tao Jiupin memperhatikan para cendekiawan muda itu dan bertanya, apakah kalian bertiga yang pertama datang ke sini? Kerumunan itu kemudian mengalihkan perhatian mereka ke tiga cendekiawan muda yang terluka parah. Sebelum mereka jatuh ke dasar, ketiganya sudah ada di sini. Jika Anda ingin mengetahui apa yang terjadi di sini, Anda harus bertanya kepada mereka yang terbaik. Cendekiawan muda itu mengangguk dengan kaku.
Apa yang terjadi di sini? Tanya Tao Jiupin senior. Mengapa Anda terluka parah? Apakah ada harta karun di sini? Seseorang bertanya dengan tidak sabar. Katakan padaku, bunuh kamu. Ada juga ancaman. Cendekiawan muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, kami pikir ada harta karun di sini, jadi kami membuka saluran untuk menjelajahi dasar, tetapi kami tidak menyangka bahwa magma ini mengalir di bawah Gobi. Ketika kami melewati lorong itu, magma meletus dan menewaskan beberapa rekanku. Pada saat ini, tiba-tiba semua orang menyadari bahwa lubang hitam tak berdasar ini seharusnya terbentuk oleh kekuatan yang menyembur keluar dari tanah. Setelah mendengar perkenalan para cendekiawan muda itu, mereka menyadari bahwa itu adalah jalan yang telah mereka buka dari tanah. Begitu. Mengecewakan sekali. Kupikir ada harta karun. Buang-buang waktu saja. Bahkan jika banyak prajurit pergi, karena tidak ada harta karun di sini, tidak perlu membuang terlalu banyak waktu di sini. Bagaimanapun, ujian hanya berlangsung selama setengah tahun, jadi waktu sangatlah berharga. Orang tua dari Jiupin Daozun tidak mau melakukannya. Dia bertanya lagi dan lagi, karena tidak ada harta karun di sini, mengapa kalian tidak menunggu ketiga orang itu pergi? Cendekiawan muda itu berkata sambil tersenyum, kakak senior, kalian dapat melihat bagaimana keadaan kami bertiga sekarang. Kami terluka parah. Bisakah kita pergi dari sini tepat waktu? Orang-orang juga berpikir bahwa wajar saja jika ketiga cendekiawan muda itu terluka parah dan kekuatan spiritual mereka terkuras. Mereka harus duduk untuk memperbaiki dan memulihkan kekuatan spiritual mereka sebelum mereka dapat meninggalkan bawah tanah yang dalam. Setelah pemuda Konfusianisme menjelaskan sebab dan akibat dengan jelas, banyak orang mempercayainya. Semakin banyak orang yang pergi, dan banyak orang mengeluarkan catatan untuk memberitahu yang kuat bahwa mereka tidak perlu kembali. Namun, ada juga orang-orang kuat yang sangat individual yang tidak takut mati. Mereka masih mencari harta karun yang berguna di sepanjang magma. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan pergi ke tiga cendekiawan muda itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara-saudari seperguruan yang lebih tua, aku akan mengirim kalian ke atas. Terima kasih, adik seperguruan. Para cendekiawan muda itu tidak menolak. Ketiganya terluka parah di sini, dan apinya menyala. Jika mereka tidak memulihkan kekuatan spiritual mereka tepat waktu, mereka mungkin dalam bahaya jatuh. Karena Lin Bai mengusulkan untuk mengirim mereka pergi dari sini, itu akan menjadi yang terbaik. Lin Bai menjalankan kekuatan spiritual untuk menahan tubuh ketiga orang itu dan pergi menuju lubang hitam. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak menghentikan mereka. Ketika Lin Bai dan ketiga anak buahnya tiba di tanah, sarjana muda Konfusianisme itu mendekati Lin Bai dengan suara rendah dan berkata, di dalam magma, ada harta karun bernama, tulang Dao Kaisar Surga. Totalnya ada 10 buah. Itu dibuat oleh seni bela diri alam Tai Dao Guo yang menekan seluruh kultivasi tubuh dan kekuatan spiritualnya ke dalam tulang spiritual sebelum dia meninggal. Awalnya dimaksudkan untuk diwariskan kepada generasi muda. Kemudian, keluarga Fang ditempatkan oleh Sekte Iblis Abadi Dai, salah satu dari 10 tulang kaisar, lalu jatuh ke tangan Iblis Abadi. Saya telah melihat harta karun ini di Gunung Tujuh Jue Abadi, dan ingatan saya masih segar. Jika seorang seniman bela diri bisa mendapatkannya, dia dapat langsung menyerap kekuatan kultivasinya. Itu seperti seorang guru tua yang telah membuat Anda terkesan. Itu sangat berharga. Tapi hati-hati, ada hewan mekanisme di dalam api yang tidak lebih lemah dari Jiupin Daozun, menjaga tulang Tao Kaisar. Jika Anda menginginkan harta karun ini, pergi dan ambillah. Jika menurutmu prestasimu tidak cukup, jangan turun lagi. Hanya Lin Bai dan kedua wanita itu yang bisa mendengar perkataan para cendekiawan muda itu. Kedua wanita itu pucat pasi. Kematian rekan-rekan mereka menyakiti mereka secara fisik dan mental. Saat ini, mereka terluka parah, dan mereka tidak dapat bersaing untuk mendapatkan harta karun. Para cendekiawan muda itu juga tahu betul hal ini. Daripada membiarkan orang lain mengambil harta karun itu, lebih baik memberitahu seorang seniman bela diri yang mengenalnya. Wajah Lin Bai tercengang. Dia menatap cendekiawan muda itu dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan pada dirinya sendiri hal yang begitu penting. Jangan terkejut atau curiga. Aku tidak berbohong padamu. Melihat keterkejutan di wajah Lin Bai, cendekiawan muda itu berkata sambil tersenyum, 8 dari kita ada di sini. 5 saudara dan saudari bela diri muda lainnya semuanya telah tewas di tangan binatang mekanisme itu. Kami bertiga terluka parah, jadi kami tidak dapat bersaing untuk mendapatkan harta karun itu. Terlebih lagi,
Kamu dapat melihat bahwa para prajurit Jiu Pindao di bawah ini tidak akan mendengarkan kita dengan mudah. Selama mereka menyelidiki dengan saksama, mereka dapat menemukan rahasia di dalam magma. Setelah para cendekiawan muda itu selesai, mereka mendukung kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum kepada Lin Bai, terima kasih banyak telah mengirim kami ke sini. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kakak seperguruan, jangan terburu-buru. Lin Bai tersenyum dan mengantar mereka pergi. Ketiga pria itu melesat ke udara dan terbang ke kejauhan dengan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh mereka untuk mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah ketiga orang itu pergi, Lin Bai menatap lubang hitam itu lagi, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Segera, tanpa ragu-ragu, Lin Bai melompat turun dari lubang hitam dan langsung menuju ke dasar. Bagaimana Lin Bai bisa melepaskan harta karun seperti itu? Lin Bai pergi dan kembali, dan jatuh ke dasar di sini. Orang tua dari Jiupin Daozun melihat Lin Bai untuk pertama kalinya dan segera bertanya, teman kecil, sepertinya teman-temanmu telah memberitahumu rahasia tempat ini. Lin Bai tertawa dan berkata sambil tersenyum, di bawah magma, ada harta karun, tetapi ada hewan mekanisme yang menjaga harta karun ini. Kedua, tidak ada yang menebak. Setelah mendengar ini, orang tua itu tidak mengubah ekspresinya. Sebaliknya, dia berkata sambil mencibir, setelah aku melangkah ke tempat ini, aku merasa ada sesuatu yang aneh di magma. Pasti ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Hanya saja aku sangat penasaran. Teman-temanmu terluka parah dan tidak ingin memberitahu rahasianya. Mengapa kamu memberitahuku langsung setelah kamu mengirim mereka pergi? Lin Bai tertawa, tentu saja aku ingin memberitahu saudara seperguruan, jika tidak, saudara seperguruan muda tidak dapat membersihkan binatang mekanisme di magma. Hehe, apakah kamu akan membiarkanku membersihkan binatang mekanisme, dan kemudian kamu datang untuk mendapat untung? Sempoa yang bagus. Orang tua itu tertawa dan tidak marah, tetapi dengan segala hormat, bahkan jika aku membersihkan binatang mekanisme, aku tidak berpikir itu adalah lawanku untuk mengambil kultivasi saudara seperguruan mudaku sebagai contoh. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Kakak senior sudah melihat petunjuk di bawah magma, tetapi dia sudah lama tidak melakukannya. Dia takut seseorang akan menyerangmu secara diam-diam saat kau berhadapan dengan binatang mekanisme. Kata-kata Lin Bai menyentuh tulang rusuk lelaki tua itu dan membuat wajah lelaki tua itu tenggelam. Aku bisa bergandengan tangan dengan kakak seniorku. Kakak senior pergi untuk mendapatkan harta karun di magma. Aku akan bertanggung jawab untuk menghalangi seniman bela diri lain untuk kakak senior. Bagaimana? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Bab 4420, Boneka Perang. Tidak ada seorang pun yang mendengar percakapan antara lelaki tua itu dan Lin Bai. Ketika lelaki tua itu mendengar suara Lin Bai, dia perlahan-lahan melirik ke dasar magma sambil tersenyum penuh arti. Dia melirik para prajurit yang sedang mencari dasar magma, lalu berkata sambil tersenyum, meskipun banyak prajurit yang baru saja pergi, ada lebih dari 10 prajurit di sini. Selain lelaki tua itu, ada satu lagi yang telah ditekan dan dikultivasikan, dan 9 lainnya sebagian besar master seni bela diri berada di sekitar kultivasi tingkat 8 hingga 9. Bagaimana Anda bisa menghentikan mereka? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bagaimanapun, saudara seperguruan tidak ada hubungannya sekarang. Mengapa tidak mencobanya? Senyum Lin Bai berlanjut, tetapi ada godaan, bahkan jika saudara seperguruan muda tidak dapat menghentikan para prajurit ini, dia dapat menggunakan hidupnya untuk menunda selama beberapa waktu. Dalam jangka waktu ini, saudara seperguruan tua seharusnya dapat memecahkan binatang boneka di bawah magma. Bahkan jika saudara seperguruan muda mati di tangan mereka, saudara seperguruan tua akan dapat melawan mereka, bukan? Kedengarannya seperti usulan yang bagus. Dengan senyum misterius, lelaki tua itu berkata, ayo kita lakukan. Nanti, setelah aku memimpin binatang boneka di bawah magma, adik seperguruan harus menghentikan para seniman bela diri itu untukku. Jika aku membutuhkan harta karun itu, aku juga akan memberikannya kepada adik seperguruan dengan nilai yang sama setelah acara selesai. Bagaimana? Itu kesepakatan. Lin Bai tersenyum dan membuat gerakan mengundang, menunjukkan bahwa lelaki tua itu dapat memulai kapan saja. Lelaki tua itu tenang dan fokus, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur mengeras. Melihat magma yang menggelegak, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Segera, dia melompat dan muncul di atas magma. Sebuah kekuatan besar terlempar keluar dari tangannya, membelah magma yang mengalir di bawah, memperlihatkan balok besi gelap di bawah magma.
Ketika lelaki tua itu membuka matanya, yang bermata merah besar membuka matanya dan memuntahkan darah. Lelaki tua itu dengan cepat berbalik dan menghindar, dan besi itu juga keluar dari bawah magma dan bertarung dengan sengit dengan lelaki tua itu. Pada saat ini, Lin Bai dapat melihat dengan jelas bahwa wajah asli besi itu adalah boneka berbentuk manusia yang terbuat dari logam. Dia memegang pisau baja di satu tangan dan pedang tajam di tangan lainnya. Dia membuka mulutnya dan dapat menyemburkan kekuatan yang kuat dari mulutnya. Kekuatannya sebanding dengan Jiupin Daosun. Boneka humanoid ini memiliki kekuatan dan kecepatan yang baik, dan sulit bagi lelaki tua itu untuk menang dalam waktu singkat. Segera, pergerakan tempat ini dirasakan oleh prajurit lain, dan mereka segera mendekat untuk menyaksikan pertempuran sengit antara lelaki tua itu dan boneka itu. Boneka humanoid. Ini disempurnakan oleh boneka perang Zongmen. Karena para jenderal dan boneka Zongmen ditempatkan di sini, itu menunjukkan bahwa benar-benar ada harta karun di sini. Di mana harta karunnya? Para prajurit yang dekat dengan sini tidak memperhatikan pertempuran sengit antara lelaki tua itu dan boneka perang, tetapi mencari jejak harta karun di mana-mana. Lin Bai sama seperti Lin Bai. Ketika boneka perang itu keluar dari magma, dia segera melihat ke bawah magma, tetapi tidak menemukan jejak harta karun. Tidak. Apakah menurutmu kakak seperguruan itu berbohong kepadaku? Lin Bai curiga. Seorang sarjana muda dengan jelas mengatakan bahwa di bawah magma ada tulang-tulang kaisar dan hewan boneka yang sangat kuat untuk melindunginya. Bagaimana mungkin tidak ada hal seperti itu? Ada yang salah. Jika tidak ada harta karun, mengapa klan harus menempatkan boneka perang yang kuat ini di sini? Harta karun ini pasti ada di sini. Di mana itu? Lin Bai menyelidiki dengan saksama, dan matanya perlahan tertuju pada boneka dan lelaki tua itu. Tiba-tiba, Lin Bai menemukan beberapa petunjuk. Meskipun lelaki tua itu dan boneka perang bertarung dengan sengit, lelaki tua itu jelas tidak punya niat untuk melawan musuh. Setelah menghindari serangan boneka perang, dia mencoba menyerang boneka perang dalam satu langkah berkali-kali, tetapi dia diblokir oleh boneka perang setiap kali. Lin Bai sangat bingung. Dengan kultivasi lelaki tua itu, dia bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping tanpa memasuki boneka perang. Mengapa lelaki tua itu begitu gigih? Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat ada cahaya keemasan yang menusuk bersinar di bawah baju besi dada boneka perang. Cahaya ini tidak cocok dengan besi hitam boneka perang, yang jelas ditambahkan oleh seseorang kemudian. Ternyata di boneka perang, tidak heran dia sangat ingin masuk ke boneka perang. Pupil mata Lin Bai menyusut dan berkata dengan suara rendah, asal-usul lelaki tua itu tidak sederhana. Dia bukan karakter biasa yang memiliki penilaian dan intuisi secepat itu. Ketika Lin Bai menemukan petunjuk boneka perang, banyak seniman bela diri di sekitarnya menemukannya, dan beberapa orang berkata dengan suara rendah, jika kita membiarkan saudara seperguruan Di Feng mendapatkan harta karun boneka perang, kita tidak akan mendapatkan bagian kita. Tetapi prestasi saudara seperguruan Di Feng sangat mendalam, apakah kita berani bersaing dengannya sekarang? Aku tidak tahu apa cahaya keemasan di bawah baju besi itu. Banyak orang ragu-ragu untuk mengenali identitas lelaki tua itu, sementara yang lain bertanya-tanya harta karun macam apa yang ada di bawah baju besi itu, yang layak untuk dilawan melawan Di Feng. Tampaknya sebelum Di Feng mengeluarkan binatang mekanisme itu, dia sudah menduga bahwa Lin Bai akan berada di pinggir lapangan. Oleh karena itu, melihat bahwa Lin Bai tidak melakukan apa-apa saat ini, itu tidak terlalu terduga. Ia hanya ingin menerobos mekanisme binatang itu dan mengambil harta karunnya, lalu setelah itu ia akan punya waktu membersihkan para perencana lainnya. Mendengar semua diskusi di sekitarnya, Lin Bai juga menebak bahwa Di Feng memiliki asal-usul yang luar biasa, dan matanya tenggelam. Dia juga tahu bahwa jika Di Feng mendapatkan harta karun itu, dia akan kehilangan tangannya dengan kaisar. Dia memikirkannya dan memikirkannya. Bukankah cahaya keemasan itu adalah kaisar legendaris? Alih-alih menekan suaranya, Lin Bai secara bertahap memperkuat suaranya sehingga semua prajurit di sekitarnya dapat mendengar dengan jelas. Ketika lelaki tua Di Feng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Lin Bai mengambil inisiatif untuk memberitahu kami asal-usul harta karun itu, yang pasti menarik perhatian banyak orang. Bahkan beberapa orang, yang tertarik dengan harta karun itu, diharapkan untuk bergabung dalam perang untuk merebutnya. Karakter moral kaisar. Benar saja, prajurit yang tertindas itu sangat gembira ketika dia melihat boneka itu. Dikatakan bahwa Sekte Iblis Abadi menghancurkan sebuah keluarga besar dan menemukan sepotong tulang dao surga kaisar dari rumah harta keluarga. Setelah leluhur keluarga itu duduk, dia memadatkan semua prestasinya ke dalam tulang Tao.
Jika seseorang dengan seni bela diri mendapatkannya, dia dapat langsung belajar dari kultivasi internalnya, seolah-olah orang yang kuat telah mengesankanmu. Lin Bai samar-samar memberitahu berita dari para sarjana muda. Mengenai apakah mereka percaya atau tidak, Lin Bai tidak dapat mengendalikannya. Ketika lelaki tua di Feng mendengar bahwa Lin Bai sedang memainkan gerakan jahat, dia sangat marah. Dia tahu bahwa itu harus cepat daripada lambat. Dia mencoba yang terbaik untuk mengalahkan boneka perang dalam waktu singkat dan mengambil karakter moral kaisar. Di bawah serangan gemuruh di Feng, boneka itu runtuh dalam sekejap, sehingga dia tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Sekarang, raihlah. Prajurit yang ditekan dan dikultivasikan ke alam itu melompat dari bawah dan bergegas ke Di Feng. Pada saat pedang pria ini mengenai, Lin Bai langsung terbang menjauh dan bergegas ke boneka perang.